Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Tempat penampungan sampah ilegal di bantaran Sungai Cikeas, Bogor, Jawa Barat kian memprihatinkan. Tumpukan sampah menggulung hingga meluber ke aliran sungai yang menjadi batas wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi. Dari berita tersebut, kita dapat melihat bahwa sampah masih menjadi masalah utama di Indonesia. Sampah bukan hanya mencemari lingkungan, tapi juga menjadi masalah kesehatan bagi manusia dan hewan. Oleh karena itu, kita membutuhkan sebuah inovasi yang menjadi solusi akan permasalahan sampah tersebut, yaitu mengubah sampah menjadi energi listrik atau thermal incineration. Nah, untuk mengubah sampah menjadi energi listrik tersebut diperlukan beberapa tahapan. Pertama, sampah dikumpulkan dari berbagai sumber seperti rumah tangga, industri, ataupun tempat umum. Kemudian, truk ini akan membawa sampah tersebut menuju fasilitas yang akan mengubahnya menjadi energi listrik. Incineration atau sering disebut sebagai pembakaran sampah adalah salah satu metode utama dalam konversi sampah menjadi energi listrik. Proses ini melibatkan pembakaran sampah pada suhu yang sangat tinggi di dalam tungku pembakaran khusus yang disebut sebagai incinerator. Panas yang dihasilkan dari pembakaran ini kemudian digunakan untuk menghasilkan uap yang selanjutnya digunakan untuk menggerakkan turbin listrik. Kemudian, sampah yang dimasukkan ke dalam incinerator terlebih dahulu akan melewati proses sortir untuk memastikan bahwa hanya sampah yang dapat diolah yang dimasukkan. Ini termasuk memisahkan bahan berbahaya seperti logam berat, bahan kimia beracun, dan bahan lainnya yang dapat mencemari udara jika terbakar. Setelah itu, saat sampah terbakar dalam incinerator, suhu di dalamnya sekitar lebih dari 800 derajat Celcius loh. Nah, pada suhu yang sangat tinggi ini, sampah terurai menjadi gas, abu, dan panas. Gas yang dihasilkan dari pembakaran ini kemudian melewati proses pembersihan gas, di mana partikel-partikel berbahaya seperti belerang akan dihilangkan. Nah, sementara itu, panas yang dihasilkan dari pembakaran digunakan untuk mengubah air menjadi uap. Nah, uap ini kemudian menggerakkan turbin listrik yang terhubung ke generator untuk menghasilkan listrik. Nah, listrik yang dihasilkan selanjutnya dialirkan ke jaringan listrik untuk digunakan oleh rumah tangga, industri, dan fasilitas lainnya. Salah satu keuntungan utama dari incineration adalah efisiensi dalam mengurangi volume sampah. Proses ini dapat mengurangi volume sampah hingga 90%, sehingga mengurangi kebutuhan lahan untuk tempat pembuangan akhir. Namun, penting untuk memiliki sistem filtrasi yang baik untuk menangani emisi gas yang dihasilkan agar tidak mencemari udara. Dengan demikian, incineration menjadi salah satu solusi penting dalam upaya mengubah sampah menjadi sumber energi listrik yang bersih dan berkelanjutan. Namun, perlu diingat bahwa incineration bukanlah solusi tunggal. Kombinasi berbagai metode pengelolaan sampah seperti daur ulang, kompos, dan teknologi waste to energy lainnya diperlukan untuk mengatasi masalah sampah secara menyeluruh. Mari kita bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik dengan cara menjaga lingkungan dan menggunakan sumber daya secara bijaksana. Dengan adanya kolaborasi dan inovasi, kita bisa menciptakan dunia yang lebih bersih dan lebih hijau untuk generasi mendatang. Terima kasih telah menonton.